Hai, welcome back to YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas tentang produk empties. Lihat tuh, banyak banget produk-produk kosong yang sudah aku habiskan. Dan ini nggak bisa kelihatannya satu part ya. Pasti akan aku buat menjadi beberapa part. Karena kalau satu part segini banyaknya nggak mungkin kelar. Oke, beneran habis segini banyaknya. Nah, kalau kalian tahu, aku tuh tipe orang yang tidak suka membuang-buang barang, oke? Jadi aku suka nggak suka bakal aku habisin, gimana caranya bodo amat, pokoknya harus habis dan harus kebuang. Nah, jadi produk-produk yang aku sebutkan ini produk-produknya ada hair care, ada skin care, ada body care juga. Namun tidak semuanya aku suka, oke? Jadi aku akan ngomong produk apa yang aku suka dan produk apa yang tidak aku suka, ya. Jadi kalian simak produknya baik-baik. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah ini. Oilum Hydrating Care Cleansing Wash. Ini adalah sabun mandi untuk kulit kering ngomongnya. Untuk bahan bagusnya memang dia mengandung olive oil ya. Jadi dia ada olive oil, minyak zaitunnya. Dia juga ada kolagen, itu sebagai emollient saja, bukan sebagai anti-aging. Dan dia bahan utamanya dia surfaktannya berupa kokamidopropil betain sama sodium lauret sulfat sih. Jadi anggapannya sabun ya basic ya, bisa dibilang dia sabunnya basic. Cuma entah kenapa dia itu kalau dipakai ya, meskipun secara ingredients list biasa aja, namun lembabnya luar biasa loh. Aku waktu itu pergi keluar, eksimku kabur, dan aku beli sabun ini dan ternyata eksimku kembali normal. Jadi ini sabun yang bisa dibilang oke banget sih. Aku suka banget sama sabun ini. Baunya nggak enak ya, ada baunya, cuma bukan selera aku sama sekali, nggak suka baunya aku. Cuma untuk kemampuan membersihkannya, dia busanya lumayan banyak dan bersih dan lembab dan tidak terlalu licin juga. So I highly recommend this, dan dia murah juga ya, terjangkau, jadi oke banget sih. Tapi kok bagi kalian memang alergi sulfat jangan pakai ini ya. Tapi aku cocok banget sama ini sih, enak banget. Oke, kemudian yang kedua kita punya ini. Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ini sudah foto keberapa aku nggak tahu. Kelima, keenam, ketujuh, segituan. Dari dulu aku masih umur 16 tahun aku udah pakai Cetaphil. Oke, jadi ini sabunnya bisa dibilang sabun super basic ya. Dia bisa untuk sabun cuci muka, bisa untuk cuci badan juga, bisa untuk cuci tangan juga. Jadi ini sabunnya all purpose ya. Ini satu-satunya sabun mungkin bisa dibilang dia tuh sabun yang harus ada di dalam kamar mandi sih. Karena ya penting juga sih ini tuh menurutku. Aku biasa pakai ini bisa untuk cuci muka kadang-kadang. Misalnya aku lagi males mikir gitu, aku pakai ini cuci muka. Kadang-kadang nggak ada masalah dengan kulitku. Cuma nggak lembut-lembut banget, namun nggak bersih-bersih banget juga. Jadi aku nggak bebas kalau sabun cuci muka. Aku pribadi pakai ini untuk cuci tangan ya. Jadi ya tanganku super sensitif. Tanganku tuh eksim parah. Jadi ini satu sabunnya bisa bilang kalau aku lagi kumat eksim, pakai ini dan eksimku akan langsung mereda dan tidak pernah menyebabkan ini eksimku kambuh. Jadi holy grail banget untuk aku. Untuk ingredients list memang dia cuma mengandung humectant doang ya. Cuma ada cetyl alkohol, propylene glycol sama steril alkohol. Ada sodium lauryl sulfatnya, SLS sebagai surfaktannya. Namun pasti rendah banget karena dia tidak berbusa. Jadi dikit banget SLS-nya, nggak usah khawatir. Ada metilparaben, propilparaben, dan butylparaben. Once again, aku nggak masalah dengan paraben, tapi bagi kalian yang memang takut paraben, ya bisa kalian hindari produk ini. Oke, kita ketiga sekarang. Ini QV Gentle Wash. Oke, QV Gentle Wash ini kayak kurang lebih kayak lawannya Cetaphil sih, cuma yang QV ini lebih baru memang. Ini juga sabun yang bisa aku pakai, ini bisa bilang sabun yang all purpose juga. Jadi aku pakai ini kadang-kadang untuk cuci muka, kadang-kadang untuk cuci tangan, kadang-kadang juga untuk mandi. Nah, kalau untuk mandi ini katanya lebih manusiawi dibandingkan sama Cetaphil ya. Kenapa? Karena Cetaphil tuh nggak ada busanya sama sekali. Jadi kamu nggak berasa udah mandi. Kalau misalnya ini masih ada busanya, jadi bisa kamu pakai sekaligus sebagai sabun mandi juga nggak masalah. Nah, aku juga suka dari sabun QV Gentle Wash ini. Kenapa sih? Karena dia tuh sabunnya basic, nggak neko-neko. Dia bahan bagusnya cuma gliserin doang, oke? Humectant, mampu untuk mengikat kelembapan dan menahan kelembapan. Ada 4 jenis surfaktan, sodium lauryl salkosinat, disodium kokoamfoasetat ya ini. Udah kelopek semua ini. Terus ada lauryl betain sama ada sodium kokoil isotionat. Aduh, rusak kabel labelnya. Ya itulah anggapannya. Ada surfaktan yang dia SLS free, SLS free.
Namun dia memang mengandung metilparaben sama propilparaben, nipaginiphasol. Kalau aku pribadi nggak masuk dengan paraben ya, tapi kalau kamu aku nggak tahu masalah atau enggak. Cuma aku suka ini karena dia di kulitku untuk cuci muka tidak bermasalah, nggak garet iritasi. Cuci tanganku halus, untuk mandi juga kulitku halus. Jadi overall I like this a lot. Dan ini sudah habis setengah liter by the way, dan aku suka banget ini. Tapi kebiasaan pakai ini untuk cuci muka ya, bukan untuk sabun mandi ya, karena sabun mandi kemahalan guys. Kemudian yang keempat kita punya ini L'Oreal seri Expert Pro Keratin List Unlimited Shampoo Professional Formula, katanya sih begitu. Nah, ini sampo yang ya udah habis juga. Ini sampo yang aku suka banget karena rambutku kan smoothingan dan dia sangat susah diatur. Pakai ini dia mendingan banget sih. Jadi aku sangat suka sama produk ini. Dan dia pun juga untuk surfaktannya dia mengandung sodium lauret sulfat sama dari sodium kokoamfodiasetat. Sodium lauret sulfatnya memang agak atas ya. Namun kalau dilihat dari formulasinya karena dia busanya sedikit, jadi aku rasa sodium lauret sulfat itu nggak terlalu banyak banget. Jadi dia tidak stripping rambutmu juga. Dan untuk bahan bagusnya dia juga ada evening primrose oil, ada kukui oil atau minyak kemiri. Kemudian dia juga ada sedikit dari keratinnya juga, asam amino sih lebih tepatnya. Dia ada serin, ada glutamic acid, ada arginin, dan juga ada hydroxypropyltrimonium hydrolyzed with protein. Jadi anggapannya protein sih. Ini sampo yang aku suka banget. Kenapa? Karena dia itu sangat melembabkan rambut, sangat melembutkan rambut. Membersihkan kulit kepala sih iya. Cuma aku biasanya keramas 2 kali ya. Pakai pertama sedikit, terus kedua baru aku keramasin lagi. Dan hasilnya rambutku sangat jatuh dan sangat halus banget. So I highly recommend this juga. Kemudian yang kelima, masih banyak. Tuhan Yesus. Kelima ada ini, Cetaphil Daily Advanced Ultra Hydrating Lotion. Ini for dry to very dry skin, pelembab muka untuk kulit yang kering dan juga pelembab muka ada batas untuk kulit kering hingga sangat kering. Dia ngomongnya non greasy dan dia juga fragrance free serta non comedogenic. Ini untuk pelembab biasa aku pakai untuk muka, bukan untuk badan. Pelembab muka dan dia oke banget. Dia ingredients list bagusnya emang ada glycerin, ada juga shea butter, ada juga macadamia oil, ada tocopherol acetate, dan ada sodium PCA. Jadi ada banyak bahan yang untuk melembabkan kulit sih. Di sini juga ada panthenol juga soothing, hydrating, tocopherol acetate, emollient, macadamia oil emollient, shea butter emollient, cetyl alcohol humectant, glycerin humectant, dan hydrogenated polyisobutane emollient. Jadi pelembab ini memang dia kaya akan oil ya. Jadi banyak oilnya, banyak emollientnya juga, dan ada juga humectantnya juga. Jadi dia itu teksturnya gel cream, oke? Tekstur udah habis masa aku mau buka. Teksturnya dia gel cream, tidak terlalu thick, tidak terlalu heavy, tidak terlalu ringan juga. Overall bagus banget untuk kulit yang mungkin kombinasi sampai ke dry skin, kalian bakal suka produk ini. Namun memang dia kaya akan oil ya. Jadi bagi kalian memang sensitif oil dan memang kalian kalau pakai oil sering jerawatan ya kalian jangan pakai ini sih. Meskipun dia mengklaim dia non comedogenic ya. Jadi diformulasikan untuk menjadi non comedogenic. Cuma kalau kalian memang sensitif oil ya jangan pakai produk ini. Cuma in overall for me I really like this. Gak garin iritasi, gak garin panas, gak garin kebakar, dan juga gak garin jerawat. Jadi aku suka ini. Kemudian kita punya ada ini, The Body Shop Ginger Shower Gel. Ini merupakan sabun mandi dan aku suka banget sama sabun mandi ini. Dia memang surfaktannya memang sodium lauret sulfat sama cocamidopropylbetain ya. Jadi ya basic banget. Namun untuk yang aku suka dari ini tuh bukan ingredients listnya, namun baunya itu doang. That's it, baunya. Baunya itu kayak bau enak banget cuy. Bau serai terus kalian sama campur bau jahe. Dia tuh baunya kayak lobby hotel yang mewah gitu loh. Jadi baunya kayak lobby hotel dan bau spa yang mewah sih. Jadi baunya enak banget. Itu yang membuat aku suka sama produk ini. Untuk bersih lah. Untuk lembab, iya dia lembab loh. Gak garin kulitku kering, gak garin eksimku kambuh, gak garin merah, gak garin gatel juga. Jadi aman untuk kulitku yang sensitif dan eksima prone. Cuma once again yang membuat aku suka cuma satu, baunya doang. Baunya enak banget, berasa kamu lagi spa di rumah. Oke, bakal beli nggak? Mungkin kalau misalnya keluar lagi karena dia tuh seasonal. Oke, kemudian kita punya apa lagi nih? Kita punya ini,
RH True White Vitamin C plus Peptides Brightening Serum. Nah, ini juga udah habis. Ini serum RH yang dia tuh mengandung 10% 3 ortho ethyl ascorbic acid atau 10% ethyl ascorbic acid EAA. Dia memang untuk brightening khusus ya. Tuh, dia ada peptides-nya juga. Jadi peptides-nya membantu si vitamin C. Dan peptides sama vitamin C itu kadang-kadang sering counteract ya. Terutama copper peptide. Copper peptide sama vitamin C itu bakal saling meniadakan. Cuma ini bukan copper peptide, jadi aman saja. Peptidesnya bisa untuk hydrating, humectant juga, plump up the skin, membuat kulit menjadi lebih kenyal. Vitamin C-nya dia murni untuk brightening ya. Jadi 3 ortho ethyl ascorbic acid bukan untuk menstimulasi produksi kolagen. Cuma dia bagus untuk brightening kulit ya. Di aku sukanya dia, suka sih aku sama produk ini. Karena awal-awalnya aku pakai ini untuk mencoba apakah aku cocok vitamin C atau enggak. Dan ternyata pakai ini aku nggak jerawatan sih. Dan cocok-cocok aja. Cuma bagi kalian yang memang jerawatan parah dan muncul jerawat terus, jangan pakai vitamin C, tambah jerawatan nanti. Kalau kalian jerawatan, hindari vitamin C, that's it. Pakai yang sodium ascorbyl phosphate. Cuma aku bakal beli ini, I don't think so ya. Buat apa aku beli vitamin C lagi? Oke. Kemudian kita punya apa lagi nih? Ini Ouai Leave-In Conditioner, hair care leave-in conditioner dari Ouai. Conditioner rambut, leave-in conditioner gitulah. Cuma apa ya, habis ya habis sih. Cuma apakah aku suka? Enggak. Aku bingung mau ngomong apa sampean. Dia tuh banyak bahan bagusnya sih. Ada banyak asam amino, banyak banget di sini. Ada serin, valin, lisoleucin, dan teman-temannya banyak banget. Cuma aku nggak paham. Pakai dikit nggak lembab, pakai kebanyakan lengket, pakai tengah-tengah nggak bisa, nggak ada rasanya. Jadi ini produk yang useless menurutku. Ini produk apa aku nggak paham. Untung belinya travel size coba. Beli yang gede nangis kamu. Udah mahal, jelek lagi. Ngadi-ngadi kok yang buat. Aku nggak paham deh. Kemudian masih ada banyak nih. Oke, kita cut dulu saja ya bentar.